Kalau aku sih dulu guru ya sebenarnya. Sama guru juga nih. Dia terlalu memaksakan kehendak. Maksain kehendak. Oh. Kita lagi ujian tuh satu kelas. Iya masuk kelas. Terus tiba-tiba gempa. Gempa. Pas aku yang kotak keluar. Belum kelar ujiannya. Coba. Oh nggak boleh keluar. Padahal itu gempa. Dari guru sendiri. Oh guru sendiri. Ya, jadi tuh sama kayak Azril mirip-mirip, nggak mendengarkan saran orang lain. Terus juga kan kalau misalnya dalam kehidupan itu kan pasti ada kayak resiko, kayak ada hukumannya kan kalau misalnya kita melakukan kesalahan. Nah, dia itu terkadang tuh bukan terkadang, tapi itu kalau memberikan sanksi atau apa tuh yang memberatkan siswanya gitu, dan dia tidak mendengar apa. Contohnya kayak Salahuddin Al-Ayyubi, dia memikirkan solusi bagaimana caranya agar rakyat-rakyatnya itu bisa apa namanya, bisa sejahtera. Oh. Tidak hanya memerintahin aja, tapi dia memikirkan solusi bagaimana itu agar rakyat sejahtera. Oke. Kan perkenalan dulu, kayaknya belum perkenalan ya. Dari ini dulu. Nah, nama saya Muhammad Azril Kamal dari kelas TI Society 2A. Kalau ini, Nama saya Faik Kumar Putra Markanto dari kelas TICC 2. kalau ini. Nama saya Aziza Naufal dari kelas TI Society 2A. Oke, itu dari kelas PNJ-nya. Kalau dari kelas Society-nya kami sama dari kelas 2 SS1. Terima kasih. Oke. Pertama dari siapa ya? Aziza dulu sih, kan dia pondok. Ya kan? Pernah gak sih Aziza tuh ketemu pemimpin entah di pondok atau gimana yang menurut Aziza tuh kurang? Terus kalau kurang apa yang perlu diperbaiki gitu misalnya? Oh, kalau selama Aziza pondok sih yang kurang tuh kayak sifat yang bossy gitu ya. Jadi maksudnya nggak mengayomi itu. Jadi kan kalau misalnya ketua itu kan harus mengayomi dan ngerjain semuanya bareng-bareng kan. Kalau ini kayak lebih nyuruh-nyuruh, tapi dia sendiri nih nggak ikut ngelaksanain juga, nggak ikut kontribusi. Oh, gitu. jadi kayak dia tuh nyuruh tapi dia sendiri nggak ngelakuin apa yang diperintah. Kayak Iya. kalau di pondok tuh istilahnya takmur wala takmal ya. Ya, kayak Nah, itu kan. Terus berarti baiknya dia harus gimana tuh? harus ikut juga, maksudnya ikut bareng-bareng juga ngerjain sama anggota-anggota yang lain. Oke. Berarti dia harus ikutin lah ya. Apa yang dia suruh dia lakuin juga. Nggak bisa kayak gitu. Kalau misal Azril sendiri di pondok kan. Nah, apa sih? pertama setuju dengan pendapat aja. Mungkin yang perlu ditambahkan juga, mungkin misalnya ketika dia mengayomi, dia ikut kerja juga, misalnya kayak kerja bakti. Dia nggak hanya menyuruh kerja juga, tapi juga ikut kerja. Oke. Terus kalau Faiko, misal pengalaman dari SMA, Faiko SMA atau apa? SMA. SMA sendiri biasanya apa sih? Ketua OSIS ya? Iya, ketua. Atau ikut organisasi gitu pernah nggak? Pernah sih ikut eskul contohnya. Jadi ada kayak pemimpinnya gitu. Oh, eskul apa tuh misalnya? Eskul band contohnya. Oh, eskul band. Dia ada pemimpinnya gitu. Ada, jadi kayak ada ketua eskul yang misalnya. Ketua eskul. Terus dia suka merintah atau gimana, atau suka marah-marah justru kalau misal Nah, beberapa memang ada pemimpin yang memaksakan. Contohnya kayak besok ada yang izin kayak lagi sakit, cuman dipaksain masuk. Itu jadinya malah pas kita mau ke atau apa malah nggak bagus gitu. Oh, jadi egois lah ya bisa dibilang pemimpin, berarti itu nggak boleh. Pemimpin nggak boleh egois. Jadi harus apa? Lebih mengerti. Iya, mengayomi juga. Lebih mengertiin anggotanya gitu ya. Oke, bagus sih itu. Pemimpin deh, kalian punya nggak sih pemimpin yang kalian favoritin, entah dari tokoh siapa gitu? Dan menurut kalian apa itu teladan baik yang bisa diambil dari situ? Misal dari siapa ya? Dari Boleh. Azizah atau Azril? Tidak boleh. Azizah. Faiko. Iya. Dari Kayak Azril, contohnya misalnya. kayak Salahuddin Al-Ayyubi, dia memikirkan solusi bagaimana caranya agar rakyat-rakyatnya itu bisa apa namanya, Sejahtera. bisa sejahtera. Oh, Tidak hanya memerintahin aja, tapi dia memikirkan solusi bagaimana itu agar rakyat sejahtera. Oke.
Oh berarti dia pengertian lah ya terhadap anggotanya. Jadi sebagai pemimpin dia harus bisa memahami perasaan rakyatnya juga gitu ya. Iya. Kalau dari sisi ada Aziza ada nggak? Ada lagi selain Salahuddin atau siapa? misalnya? Mungkin Pangeran Diponegoro ya. Oh Pangeran Diponegoro. boleh. Iya. Terus gimana ceritanya? Apa yang perlu bisa diambil dari Pangeran Diponegoro? Dari karisma dia, jadi orang tuh bisa segan gitu loh, tapi nggak yang takut juga sama Pangeran Oh Diponegoro. jadi dia punya karisma lah ya. Iya, karisma pemimpin, terus juga jiwa nasionalismenya kan rela berkorban demi rakyat, demi negara gitu. Selain itu ada lagi nggak? Udah itu aja sih. Kalau dari Faiko? Kalau dari aku Mahatma Gandhi sih. Mahatma Gandhi. Iya. Tokoh Buddha. Iya. Iya itu. Jadi dia meraih kemerdekaan tuh tanpa kekerasan. Oh berarti dia peace banget lah sebagai pemimpin. Jadi nggak ngarahin, nggak selalu perang gitu ya. Oke. Terus apa lagi ya kita bisa bahas? Dari tadi kita ngomongin pemimpin. Emang pemimpin itu apa sih dari kalian? Definisi pemimpin itu apa sih? Coba mulai dari siapa nih? Dari saya sendiri. Coba menurut Anda pemimpin itu bagaimana? Pemimpin itu seseorang yang bisa membawa mungkin atau mengatur entah itu anggota ke arah hal yang baik atau yang buruk. Itu begitu sih, paling jadi pengatur lah pemimpin itu. Dan dia juga harus memiliki sifat yang kayak tadi disebutin teman-teman, entah itu mengayomi dengan yang baik, pengertian lah, kayak gitu sih. Coba ada dari Azal tambahan pengertian dari pemimpin atau pemimpin yang ideal yang baik itu seperti apa? Mungkin pemimpin yang ideal tuh benar yang dikatakan Aziza, dia tuh bukan ditakuti tapi disegani. Jadi ketika orang-orang melihat dia tuh bukan ada rasa takut yang muncul di diri yang melihatnya, tetapi rasa tidak enak atau segan. Respect lah ya ibarat. Respect. Kalau Aziza? Setuju juga sih sama perkataan Nizam sama Azila, tapi mungkin bisa ditambah kalau pemimpin tuh yang dapat amanah gitu. Jadi kalau misalnya ya ada kayak suara-suara yang masuk, saran, dia bisa menjalankan dengan baik dan memiliki rasa tanggung jawab. Oh jadi dia mendengarkan anggotanya gitu ya, nggak gila hormat, nggak melulu apa yang dikatakan dia gitu, nggak egois. Okay. Kalau dari sisi Faiko? Definisi pemimpin tuh kalau menurut aku sih orang yang memiliki kemampuan untuk mengayomi sih. Mengayomi, mempengaruhi. Oh berarti dari anggotanya. Jadi kalau misal dia pemimpin tapi anggotanya nggak ngedengerin apa kata dia, nggak mau ngikutin, itu jadi pemimpinnya kurang baik lah ya. Oke, ngomong-ngomong udah berapa menit ya? Lanjut mungkin apa lagi yang kita bisa bahas? Pengalaman buruk apa sih yang pernah kalian lakuin entah di SMP, SD, SMA atau baru-baru ini pemimpin proyek kalian atau gimana gitu, atau fakulti atau siapa yang menurut kalian ini nggak cocok jadi pemimpin atau pemimpin yang kurang ideal gitu? Dari mana nih maunya? Pengalaman pribadi aja. Mungkin dulu ada kayak pemimpin organisasi gitu, jadi tuh dia orangnya kayak nggak terima saran, nggak terima pokoknya dia kalau bisa dibilangin tuh nggak terima omongan dari luar lah, ibarat kata. Nah, bisa jelasin tuh kenapa? Entah tuh dari sikap kayaknya kayak dari sifat bawaannya kayaknya kayak gitu. Oh dia emang dari awal tuh orangnya keras gitu, nggak mau masukan, pokoknya gue yang paling bener nih gitu. Pokoknya kalau salah dia bener deh pokoknya. Oh gitu. Kayak gitu. Selain itu ada lagi nggak? Itu Udah ngomong-ngomong pemimpin dari organisasi kah atau eskul? Dari organisasi atau gitu. Organisasi apa tuh kalau boleh tahu? Ekskul. Eskul apa tuh kalau boleh tahu? Adalah pokoknya. Sebutin aja nggak apa-apa. Ya ekskul waktu pas SMA. Apa tuh kalau boleh tahu? Marawis bukan? Bukan, ada Futsal? bukan. Oke. Kalau Aziza pernah? Sebenarnya ini bukan dari kayak OSIS gitu, bukan, tapi dari guru sendiri. Oh guru sendiri? Ya, jadi tuh sama kayak Azril, mirip-mirip, gak mendengarkan saran orang lain. Terus juga kan kalau misalnya dalam kehidupan itu kan pasti ada kayak resiko, kayak ada hukumannya kan kalau misalnya kita melakukan kesalahan. Nah, dia itu terkadang tuh bukan terkadang, tapi itu kalau memberikan sanksi atau apa tuh yang memberatkan siswanya gitu, dan dia tidak mendengar apa saran dan keluhan gitu, jadi ya seperti itu. Iya. Egois ya, pemimpin egois. Kalau Faiko ada nggak pengalaman lain selain egois atau semacamnya kalau boleh tahu? Kalau aku sih dulu
guru ya sebenarnya. Sama guru juga nih. Dia terlalu memaksakan kehendak. Maksain kehendak. Oh. Kita lagi ujian tuh satu kelas. Iya, masuk kelas. Terus tiba-tiba gempa. Gempa. Pas guru yang kota keluar, belum kelar ujiannya. Oh, Coba. nggak boleh keluar. Padahal itu gempa. Wah, guru matematika bukan? Kan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Biasanya guru matematika hujan, badai, gempa, banjir, tsunami dihadang sama dia. Tahu ini guru bahasa Arab. Itu semua remedial. Oh, tetap remedial. Jadi itu remedial karena keluar atau gimana? Karena panik. Oh, pada panik nggak pada ngerjain. Tapi tetap dihitungin remedial. Itu remedial, makanya itu pemimpin yang terlalu memaksakan kehendak sih. Oke, berarti itu pemimpin yang nggak mengertiin anggotanya, situasi juga nggak dimengerti sama dia. Udah gitu, maksain banget tentang ulangan itu kan lebih penting nyawa, keselamatan kita. Berarti dia nggak mentingin keselamatan anggotanya juga ya. Ya oke, udah berapa menit? Apalagi yang bisa kita bahas? Kalau menurut kalian pemimpin yang komunikasi yang buruk kayak gimana sih? Oke. Berarti apa komunikasi yang buruk nih dari pemimpin? Misalnya kita mulai dari Lazri. Saya punya juga tuh satu dosen. Dia Dosen, kayak berarti di kuliahan ini. Iya, dia tuh PNJ kayak atau CCIT? ada di PNJ. Oke, PNJ. Seharusnya kan kayak emang kalau misalnya besok nggak bisa, pas hari sebelum itu ngomongnya jangan bisa. Udah berarti gitu. Kayaknya kalau misalnya emang nggak bisa di hari itu minimal kabarinnya kayak waktunya tuh harusnya kayak dari pagi, jangan kayak pas udah masuk baru ngabarin nggak bisa masuk. Oh, berarti harus lebih komunikasi harus ditingkatin kan. Kalau emang awalnya bisa dan ternyata nggak bisa itu harus dikabarkan secepatnya. Nggak bisa mendadak. Pas udah jam masuk baru ngabarin dia. Oh, itu nggak bagus emang. Ya agak nyebelin. Kan mahasiswa dari jauh, anggota udah pada jauh udah datang. Ternyata malah nggak masuk, kan agak ngecewain juga. Dan kalau emang tiba-tiba online juga kan agak susah gitu jaringannya di kampus mah. Oke. Kalau dari Ajijah? Mungkin pengalaman dulu waktu sekolah tuh salah satu ketua divisi OSIS tuh kan kita sempat menyampaikan saran kan tentang kalau misalnya ya tentang divisi tersebut. Nah terus dia tuh awal mulanya bilang kayak oh ya udah kita jalankan, tapi tuh ternyata nggak dijalan-jalanin, jadi kayak komunikasinya nggak jujur gitu loh. Oh Iya. iya. Berarti dia tuh nggak amanah juga mungkin ya. Benar, mungkin. Terus kalau Veiko? Contohnya kayak dulu gue pernah kerja kan. Pernah kerja ya. Oh, boleh. Tapi dia nyuruhnya tuh setengah-setengah. Kamu buat ini, tapi ngasih detailnya. Oh iya, berarti coba jelasin lagi. Jadi kayak misalnya, bikinin ini ya. Tapi cuma itu doang, pas tanya Pak, ini gimana ya? Rinciannya nggak dikasih tahu. Iya. Terserah kamu aja, pas udah jadi, kita yang diomelin kayak gitu. Oh, berarti ini emang benar-benar komunikasinya yang kurang ya, kayak detail dari apa yang disuruhnya nggak dijelaskan gitu. Itu kan bisa bikin anggota salah paham juga kan apa yang dimau gitu. Ntar kalau salah kita juga, anggota juga yang salah. Berarti dari komunikasinya kurang. Terus apa lagi ya kira-kira bahasan yang menarik? Tapi menurut kalian, ada nggak pemimpin yang baik yang pernah kalian temuin? Oke, coba sekarang tadi kan yang contoh yang buruk, sekarang contoh yang baiknya nih. Apa sih? Dimulai dari Aziza dulu deh. Jadi waktu SMA tuh sempat satu periode tuh ada ketua OSIS, dia tuh baik gitu, jadi dia tuh mempunyai aura yang kuat ya, disegani, tapi orang-orang tuh nggak takut, orang-orang tetap main sama dia, tapi kalau soal urusan perosisan mereka segan gitu. Oh, berarti di luar kelompok itu dia tuh orang yang senang-senang aja gitu. Iya, Tapi ketika di waktu kerja atau di saat organisator dia lumayan disegani gitu ya. Iya. Oke. Kalau Azril? Mungkin kayak mirip-mirip sama Aziza, cuman kayak ketua marhala ya, Ketua angkatan atau ketua ketua angkatan. Kayak dia tuh ketika lagi nggak tugas atau lagi nggak kerja, kayak dia asik sama semua orang. Tetapi ketika dia kerja, orang-orang pada segan sama dia, bukan karena takut. Oh, iya sama kayak Adijah berarti sistemnya. Kalau Faiko sendiri ada? Pemimpin yang mengayomi sih. Mengayomi itu kayak gimana tuh? Misalnya aku dulu pernah kepala sekolah, baik banget, dia tuh bukan yang kayak tinggi gitu, enggak, tapi dia kayak mengayomi, Nggak nyinyir. Oh berarti memerintah atau mengayominya tuh dengan cara yang lembut lah ya, nggak yang asal suruh. Oke, kayaknya cukup begini aja nggak sih guys? Cukup. Penutup kan perkenalan dulu, kayaknya belum perkenalan ya.
nama saya Muhammad Azril Kamal dari kelas TI Society 2A. Kalau ini Nama saya Baik Kumar Putra Markanto dari kelas TICC 2. kalau ini. Nama saya Aziza Naufal dari kelas TI Society 2A. Oke, itu dari kelas PNJ-nya. Kalau dari kelas Society-nya kami sama dari kelas 2 SS1. Terima kasih.